Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prames Nilajati dari Pajak 21A dan NPM 2106643204. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi PPh 21 masa Desember. Jadi sesuai pada layar yang ada di sini, berikut merupakan data dari pemberi kerja, kemudian terdapat masa master data, kemudian terdapat penghasilan setiap pegawai per bulannya dari Januari sampai Desember. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom tambahan dengan insert pada samping ID dan berikan nama bulan sesuai dengan bulan pada sheet ini. Karena ini Januari, maka berikan angka 1 untuk bulan Januari. Begitu pula dengan sheet yang lain seperti Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tambahkan kolom baru, lalu berikan judul sebagai bulan, dan berikan angka 2 untuk bulan Februari. Selanjutnya sampai pada bulan Desember. Selanjutnya, apabila sudah menambahkan kolom bulan pada setiap bulan di data pegawai ini, selanjutnya kita akan menambahkan sheet baru yang kita gunakan sebagai sheet gabungan. Nah, pada sheet ini kita gunakan untuk menggabungkan semua data dari pegawai tersebut dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, untuk pengisiannya kita copy semua data dari bulan Januari, lalu paste di sheet gabungan ini. Begitu pula pada bulan Februari dilakukan hal yang sama. Copy semua data, lalu dipaste di selanjutnya, seperti ini. Sampai pada bulan Desember. Kemudian langkah selanjutnya, apabila kita sudah selesai memindahkan semua data pegawai dari bulan Januari sampai Desember pada sheet gabungan, maka kita akan melakukan pivot table. Jadi dengan cara klik pada bagian employee name, lalu ke insert, lalu tekan pivot table. Nah, pastikan kotak yang berjalan ini sudah full ke semua tabel yang sudah kita buat. Kemudian jangan lupa untuk pindah ke new worksheet. Lalu tekan OK. Nah, pada sheet baru ini kita akan menggunakan sebagai sheet masa kerja dari pegawai. Kemudian employee name-nya kita masukkan ke row. Lalu bulan kita masukkan ke value dan juga masukkan ke kolom. Nah, untuk pada value jangan lupa kita ganti menjadi count. Karena ini sum, kita ganti menjadi count. Oke. Nah, kemudian apabila sudah menjadi seperti ini, kita membuat 2 kolom baru dengan judul awal dan akhir. Maksud dari awal dan akhir ini yaitu sebagai penanda bahwa pegawai awal masuk pada bulan berapa dan akhir masuk pada bulan berapa. Lalu kita klik 1 dan 12. Karena apabila pegawai tersebut full setahun, maka pada awal kita klik 1 dan pada akhir kita klik 12, yang artinya dia bekerja selama setahun. Tapi jika dilihat dari data tersebut, ada beberapa pegawai yang berhenti di tengah ataupun masuk di tengah. Jadi kita membuatnya
sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk mempermudah, kita drag dulu ke bawah, seperti ini. Lalu tinggal kita sesuaikan dengan data yang ada. Seperti ini sudah yang kolom. Untuk Budi Setiawan, dia full 12 bulan. Budi Setiawan juga, kemudian Dilan. Dilan Purnama ini dia masuk pada bulan 5. Lalu kita pada awal diubah menjadi angka 5 sampai bulan 12. Kemudian untuk Farah, dia masuk pada bulan 6. Kita ganti menjadi bulan 6. Kemudian Hans Robert, dia masuk mulai dari bulan 6. Kita klik bulan 6. Kemudian untuk Lesti Kejora, dia masuk pada bulan 6. Kemudian berhenti pada bulan 8. Kita klik di sini. 6, kemudian 8. Untuk Putri Sally juga iya, dia masuk pada bulan 4 dan berakhir pada bulan 6. Seperti itu. Ya. Lalu kita menghapus rumusnya terlebih dahulu. Di copy untuk semua kolom, kemudian Ctrl C, dan untuk mematikan rumus kita menggunakan pasta value. Ya, seperti ini. Lalu kita klik pada row label, kemudian kita klik pada short dan filter, kemudian custom short. Nah, short by-nya kita klik akhir untuk small to large. Klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita lanjut ke pivot table yang kedua, yaitu seperti tadi, kita ke gabungan terlebih dahulu, kemudian klik insert, kemudian klik pivot table, kemudian OK. Nah, pada pivot table ini kita akan menamainya sebagai penghasilan. Karena data ini digunakan untuk melihat penghasilan dari setiap pegawai. Kemudian untuk penghasilan, pertama kita masukkan dahulu employee name ke dalam rows, kemudian kita masukkan basic salary ke kotak values, kemudian selanjutnya ada empty all, kemudian ada grade all. Bentar. Nah, kemudian setelah grade all, kita dapat mail of OT, kemudian overtime. Setelah overtime, ada function all. Function all, kemudian setelah function all, BPJS 0,54%, kemudian THR. Setelah THR, terdapat aspek 2%. Nah, yang terakhir, kita masukkan tax. Nah, pastikan untuk semua values itu sum. Ya. Kemudian, setelah ini semua selesai, kita langsung lanjut ke CSV. Baik, untuk sebelum kita pindah ke CSV, kita matikan terlebih dahulu rumus pada sheet penghasilan ini. Caranya seperti tadi, kita kontrol untuk semua, kemudian paste values. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke CSV. Untuk mengisi CSV, pertama-tama kita harus menggantinya dari filenya dalam bentuk CSV menjadi Excel. Kemudian, masukkan terlebih dahulu nama-nama pegawai. Kita ambil dari masa kerja ini.
Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita pindah ke sini. Kita copy menggunakan value. Jaga-jaga. Kemudian untuk masa pajak kita samakan dengan 12 karena ini masa Desember, yaitu 12. Kemudian untuk tahun pajaknya kita menyesuaikan dengan kasus, yaitu 2017. Kita tetap juga ke bawah. Kemudian untuk pembetulan 0. Untuk nomor bukti pajak, untuk nomor bukti potong, kita menggantinya dengan 1.1.12.17 karena ini tahun 17 dan dimulai dari angka 1. Seperti ini. Lalu untuk masa perolahan awal, kita samakan dengan yang ada di masa kerja di sini. Kita tinggal copy saja, Ctrl C, setelah itu paste value. Nah, dan untuk NPWP kita menyesuaikan pada NPWP master data. Ini. Sebelum itu kita edit terlebih dahulu di number, klik paling pojok kanan, kemudian kita pilih kostum. Kemudian ini yang general diganti menjadi 0 sebanyak 15 kali. Oke, klik OK. Kemudian sesuaikan pada kolom di sini dengan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP dengan nama. Jangan lupa kita kunci kolom nama dengan cara F4 atau kita bisa berikan dolar di sini. Kemudian titik koma, klik ini di drag sampai sini, kemudian titik koma lagi, sesuaikan dengan kolom pada NPWP karena di sini NPWP-nya pada kolom 2. Nanti kita klik 2, kemudian titik koma 0. Ini sudah jadi. Kita samakan semua seperti ini. Untuk NIK, karena NIK di sini tidak ada, kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk alamat kita samakan dengan rumus NPWP tadi. Untuk mempermudahnya kita copy saja rumusnya. Lalu kita ganti pada rumus ini. Karena tadi NPWP kolom 2, maka untuk alamat kita sesuaikan dengan kolom pada alamat. Karena di sini alamat berada di kolom 6. Ya, kita ganti menjadi 6. Kita tag semua. Begitu juga dengan jenis kelamin, masih menggunakan rumus yang sama. Hanya kita ganti kolomnya. Jenis kelamin di sini berada di kolom 3. Perempuan. Untuk jenis kelamin kita menggunakan inisial. Tapi pertama-tama kita harus mematikan dulu rumusnya. Dengan Ctrl C, kemudian paste value, lalu kita klik editing, kemudian find slide, kemudian replace. Nah, untuk ini kita perempuan. Perempuan kita ganti menjadi F. Kemudian untuk yang laki-laki kita ganti menjadi M.
Oke. Lanjut, untuk status PTKP masih sama seperti rumus sebelumnya. Kita tinggal copy paste saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita ganti saja kolomnya menjadi kolom ke status PTKP 4. Jumlah tanggungan masih sama, kita menggunakan rumus yang sama. Kita ganti menjadi kolom ke 5. Kemudian untuk nama jabatan juga sama, ganti menjadi kolom ke 7, kolom terakhir. Untuk WP luar negeri, kita tag saja huruf N-nya. Kode negara kita kosongkan dahulu. Untuk kode pajak, samakan saja. Kemudian, nah kita lanjut ke jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Tapi sebelum itu, saya lupa untuk mengganti NPWP-nya untuk menghilangkan titik dan strip. Karena pada JSP, titik dan strip tidak diperlukan. Tapi kita harus menghapus rumus terlebih dahulu. Seperti sama, Ctrl C, kemudian paste value. Lalu kita klik editing, find and select, kemudian replace. Kita menginginkan titik untuk menghilang, maka seperti ini, lalu langsung replace all. Kemudian selanjutnya untuk yang garis strip jadi hilang seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan jumlah 1 sampai dengan jumlah 20. Selanjutnya untuk mengisi kolom jumlah 1, kita menggunakan data pada Excel kasus, yaitu pada sheet yang penghasilan. Nah, agar lebih mudah untuk mengetahui ini kolom berapa, kita tandai dulu dengan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, kolom 11. Nah, sebenarnya untuk saat kita memasukkan rumus, kita tidak perlu menghitung kolom tersebut. Kita tinggal cek pada tanda yang di atas. Nah, jumlah satu ini menggunakan rumus yang sama seperti ini, seperti VLOOKUP, kemudian klik nama, kunci nama, kemudian titik koma, lalu klik ini, kita geser sampai ke belakang. Ini, lalu titik koma. Nah, untuk jumlah 1, kita menggunakan kolom basic salary, di mana ini terdapat pada kolom 2. Kita klik 2, titik koma, 0. Nah, sama. Kita tinggal drag semua ke bawah. Lanjut, untuk jumlah 2, kita nolkan saja karena itu merupakan tunjangan PPh. Kemudian untuk jumlah ketiga, itu merupakan total tunjangan. Nah, total tunjangan kita dapat dari sini. Kita membuat dulu insert untuk total tunjangan. Nah, kemudian setelah kita insert total tunjangan, cara mengetahui
bagaimana jumlah dari total tunjangan itu, kita melakukan sum, kemudian sum dari MTO sampai function O. Lalu kita drag ke bawah. Nah, kemudian kembali ke jumlah 3. Karena jumlah 3 itu merupakan total tunjangan, maka rumusnya sama seperti yang di depan menggunakan VLOOKUP. Nih. 3. Ini kita ganti kolomnya menjadi kolom ke 7. Maaf, ke 8. Bisa ganti 8, 9, 10, 11. Ya, seperti ini. Dan lalu kita lanjut ke jumlah 4. Jumlah 4 sendiri itu merupakan honorarium. Sehingga kita nolkan saja. Dan untuk jumlah 5 itu merupakan BPJS. Kita ambil di BPJS 0,54% ini. Rumusnya sama, menggunakan VLOOKUP. Kita ganti menjadi kolom ke 9. Lanjut ke jumlah 6. Jumlah 6 merupakan natura, karena tidak ada, kemudian kita nolkan saja. Kemudian lanjut ke jumlah 7. Jumlah 7 merupakan THR. Kita masih menggunakan rumusnya sama, yaitu VLOOKUP. Nah, kita ganti menjadi kolom ke 10. Ini drag sampai bawah. Lanjut ke jumlah 8. Jumlah 8 itu merupakan total dari jumlah 1 sampai jumlah ke 7. Caranya yaitu kita tinggal sum. Kemudian dari jumlah 1 sampai jumlah ke 7. Betul. Klik. Betul. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk jumlah 9, kita menggunakan rumus jabatan. Untuk rumus biaya jabatan ini, menggunakan if kurung buka jumlah 8 dikali dengan 5% lebih besar sama dengan kurung buka lagi 500.000 dikali masa perolehan akhir. Ini dikurangi dengan masa perolehan awal, kemudian ditambah dengan 1 titik koma 500.000 dikali lagi dengan masa perolehan akhir dikurangi masa perolehan awal ditambah 1. Kemudian titik koma jumlah 8 dikali dengan 5%. Oh iya.
seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke jumlah 10. Untuk jumlah 10 sendiri kita menggunakan data Aztec 2% karena itu merupakan iuran pensiun. Masih menggunakan VLOOKUP, menggunakan rumus yang sama seperti yang di awal tadi. Kita copy paste saja. Copy, kemudian paste. Lalu kita ganti menjadi kolom ke 11. Bentar. Ini. Nah, selanjutnya kita ke jumlah 11. Jumlah 11 itu merupakan penjumlahan dari jumlah 9 ditambah jumlah 10. 9 ditambah jumlah 10. Ke bawah saja. Kemudian untuk jumlah 12 itu merupakan penjumlahan atau gabungan dari jumlah ke-8 sampai dengan jumlah ke-11 total. Total dari jumlah ke-8 sampai dengan jumlah ke-11. Jadi kita menggunakan sum saja, sum jumlah 8 sampai dengan jumlah 11. Untuk baik, kemudian untuk yang jumlah 13 kita nolkan saja itu karena merupakan penghasilan neto masa sebelumnya. Lanjut ke jumlah 14 itu merupakan penjumlahan dari jumlah 12 ditambah dengan jumlah 13. Jumlah 12 dijumlah dengan jumlah 13. Ini lalu di baik, selanjutnya untuk jumlah 15 itu merupakan PTKP. Jadi kita memerlukan data yang lain lagi, yaitu seperti ini. Data PTKP untuk TK0 sama dengan 54 juta, TK1 58.500.000, dan seterusnya. Selain itu, karena kita lebih mudah untuk menggunakan VLOOKUP, jadi kita menambahkan satu data lagi, yaitu dengan cara sama dengan status PTKP, dan jumlah tunjangan, jumlah tanggungan. Seperti ini, lalu kita drag sampai bawah. Kemudian kita menggunakan VLOOKUP pada jumlah 15. Kemudian VLOOKUP, lalu ini, kemudian titik koma, kemudian menggunakan tabel ini. Lalu jangan lupa untuk dikunci. Menggunakan FN F4, ada titik koma, maaf. Kemudian titik koma, kemudian kolom kedua, karena kita memerlukannya kolom kedua, titik koma lagi, 0. Jadi, di drag sampai bawah. Nah, kemudian untuk jumlah 16 merupakan PKP yang memiliki rumus sendiri juga. Kita menggunakan rumus yaitu sama dengan if jumlah 14, if kurung buka jumlah 14 dikurangi dengan jumlah 15, lalu dikurangi dengan jumlah 15, kemudian lebih kecil 0, kemudian titik koma 0, titik koma 0, kemudian titik koma lagi, rundown, kemudian jumlah 14 dikurangi jumlah 15,
3. Nah, enter saya bawah. Selanjutnya untuk jumlah 17 yaitu PPH 21 kita memiliki rumus yang cukup panjang, tapi karena di sini terdapat NBWB tidak diketahui, NBWB tidak punya, maka kita tidak bisa langsung ke kolom ini, tapi kita bisa membuat kolom yang baru lagi untuk membedakan mana yang memiliki NBWB dan tidak memiliki NBWB karena perhitungannya berbeda. Yaitu kita menggunakan rumus terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah sama dengan if kurung buka jumlah 16 lebih kecil sama dengan 0, titik koma 0, titik koma lagi, if kurung buka n kurung buka jumlah 16 dan kurung buka lebih besar 0, titik koma, oke. Kemudian lebih kecil sama dengan 5. Sebentar. 50 lebih kecil sama dengan 50 juta. Kemudian kurung tutup, titik koma, jumlah 16 dikali lapisan pertama yaitu 5%, titik koma, if n kurung buka AG2 lebih besar dari 50 juta, titik koma, AG2 lebih kecil sama dengan 25 juta. Lebih kecil sama dengan 250 juta. Kemudian kurung tutup sama dengan kurung buka AG 2 atau jumlah 16 dikurangi 50 juta kurung tutup dikali dengan 15% ditambah dengan 200
ditambah dengan 2.500.000. If n jumlah 16 lebih besar dari 250 juta, titik koma, AG2 atau jumlah 16 lebih kecil sama dengan 5M, tutup, buka AG2 atau jumlah 16 dikurangi 250 juta dikali 25% ditambah 32.500.000 titik koma jumlah 16 dikurangi 5M ya, kurung tutup, dikali dengan 30% ditambah dengan 95 juta. Sudah, lalu letak sampai bawah. Nah, kemudian ini untuk yang memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka perhitungan tadi dikali dengan 1,2%. Yaitu menggunakan if NPWP sama dengan 0, kosong. Maka kita menggunakan ini. Tapi kalau tidak kosong, ini. Tapi kalau tidak kosong, kita menggunakan ini. Untuk nah, itu untuk perhitungan jumlah 17. Kemudian untuk perhitungan jumlah 18 itu menggunakan 0 semua. Selanjutnya untuk perhitungan jumlah 18 itu kita mengikuti 0 saja. Lalu selanjutnya untuk 19 kita menghitung jumlah dari 17 sampai dengan
18. Tidak, saya bawah. Lalu untuk jumlah ke-20, kita menyamakan dengan jumlah 19. Persis, seperti ini. Nah, untuk perhitungan jumlah-jumlahnya kita selesai. Lalu kita lanjut ke data dari pemotong. Status pindah kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu untuk NPWP kita samakan dengan NPWP direktur utama. Ini. Yaitu sebelum itu kita ubah dulu custom dari angka ini. Dengan cara klik ini, kemudian nambah, kemudian paling pojok kanan, kemudian kita pilih kostum, klik ganti menjadi 0 sebanyak 15. Ini oke. Kemudian ini kita bisa langsung direktur utama yaitu Budi Setiawan. Saya bisa copy, lalu sini kita paste value. Ini. Jangan lupa kita harus menghilangkan titik dan strip. Seperti ini. Lalu kita hilangkan dulu bit dan stripnya. Seperti ini. Kemudian untuk nama kita sesuai dengan sini Budi Setiawan. Ctrl C, kemudian paste value, lalu ke bawah. Kemudian untuk tanggalnya, tanggal Budi potong kita sesuaikan dengan sheet ini masa kerja. Sesuaikan dengan ini. Kemudian untuk tanggal putih potongnya kita sesuaikan dengan akhir dari setiap pegawai. Akhir masa kerja dari setiap pegawai. Sini contohnya yang pertama yaitu Putri Sally. Ini Putri Sally. Dia terakhir bekerja itu pada bulan 6. Sehingga kita ini di sini bulan 6 tanggal akhir bulan yaitu 30. 30 tahun 2017. Jangan lupa diganti. Kemudian untuk selanjutnya dia berada pada bulan 8. Itu bulan Agustus sehingga akhir bulannya pada tanggal 31. Ya, ke 1 bulan 8 2017. Nah, untuk selanjutnya karena mereka full sampai akhir tahun, jadi kita langsung semua 31 bulan 12 2017. Pokoknya juga sama. Salah. Pokoknya juga sama.
selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke CSV atau impor, sebelum kita mengubah file ini menjadi file CSV kembali lalu melakukan impor, kita harus menghapus dulu, membersihkan dulu kolom-kolom di bawah data tersebut yang kiranya tidak dibutuhkan, karena agar nanti saat CSV kita bisa berhasil. Di delete agar tidak terganggu datanya, karena data yang diperlukan hanya sampai tanggal dipotong. Kemudian sebelum kita delete, kita harus mematikan dulu rumus data tersebut. Ctrl C, kemudian paste value, lalu baru kita bisa menghapus data yang kiranya tidak diperlukan. Delete seperti ini. Lalu kita simpan file ini menjadi CSV. Jadi CSV. Ini. Save. Lalu kita tutup saja. Lalu kita buka aplikasi DJP Online. Selanjutnya kita di tahap ke impor dalam aplikasi DJP Online. Sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu DP yang kita punya, yaitu dengan cara ganti folder, kemudian masukkan DJP yang kita perlukan tadi, masukkan database yang kita perlukan, di sini. Ini PT Manajemen Jaya, kemudian pilih DB, kemudian masukkan password, kemudian kita disuruh untuk mengisi NPWP. NPWP yang kita perlukan yaitu NPWP dari si PT ini, PT Manajemen Jaya ini. Maju Merdeka Jaya. Simpan. Kemudian untuk nama PT Maju Merdeka Jaya. Untuk alamat kita sesuaikan ini. Sesuaikan dengan data pemotong. Depok, kemudian nomor telepon, jangan lupa diisi. Emailnya. Kemudian NPWP penatangan itu sesuai dengan NPWP direktur utama. Yaitu direktur utama Bapak Budi Setiawan. Budi Setiawan. Budi Setiawan. Ya, Setiawan. Nah, setelah mengisi semua data, klik simpan. Baik, kemudian kita langsung menuju ke pilih SPT. Sebelum itu kita pilih SPT terlebih dahulu, yaitu buka SPT baru. Kita pilih masa Desember, tahunnya ya menggunakan tahun 2017. 2017 ini lalu buka SPT. Selanjutnya
Selanjutnya setelah kita sudah mengisi SPT masa pajak Desember, kemudian tahun 2017, selanjutnya kita harus mengimpor CSV terlebih dahulu, yaitu dan impor, kemudian kita potong, kemudian A1, lalu kita buka file, masukkan file yang sudah kita buat tadi, lalu kita impor. Impor setelah berhasil, kita bisa cek impor tadi di isi SPT, daftar bukti potong A1, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengimpor semua data pegawai, yaitu 10, kita bisa mengecek pegawai yang PPh-nya masih belum sampai atau masih 0 di daftar pemotongan pajak. Habis setelah itu 1 tahun pajak, dan dicek di pegawai tetap dan penerima pensiun atau TLPN yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Karena di sini hanya yang melebihi PTKP hanya 3 orang, berarti kita memiliki sisanya yaitu 7, karena ini 3 dari 10. Kemudian kita hitung jumlah bruto penghasilannya. Untuk mempermudah, kita bisa melihat pada hasil Excel yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara kita bisa memfilter terlebih dahulu. Yang ini kita filter, kemudian untuk pada jumlah 20, kita bisa klik, kita bisa pilih yang 0 saja, seperti ini. Oke, lalu kita lihat di jumlah 8, karena itu merupakan bruto, lalu kita sum, sini. Nah, untuk total brutonya yaitu sekian. Nah, kita masukkan saja di sini. Itu lalu kita simpan. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.